Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, melanjutkan pengajian kitab Sahih Al-Bukhari Kitabul Iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk memahami ilmu-ilmu agama. Karena salah satu tanda kebaikan bagi seseorang apabila Allah Subhanahu wa taala mempermudah kepadanya memahami ilmu-ilmu agama. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita duduk hadir dalam majelis ilmu lillahi ta'ala. Babu umuril iman. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babu umuril iman, utawi iki iku bab nerangaken pira-pira ajaran keimanan. Wa qaulillahi lan dawe Allah ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailina wa fir riqabi wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun.
Wa qala ta'ala qad aflahal mu'minun. Laisal birra ora ana utawi kebagusan iku antuwallu yen to malingaken ngadepaken sapa sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh qibalal masyriqi ing arah etan wal maghribi lan arah kulon. Walakinnal birra lan tetapine utawi kebagusan iku man wong amana kang iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir wal malaikati lan pira-pira malaikat wal kitabi lan kitab wan nabiyina lan pira-pira nabi wa atal mala wa atalan nekaaken sapa wong almala ing atase utawa aweh sapa man almala ing pondo ala hubbihi ing atase ala hubbihi ing atase demene pondo zawil qurba ing wong kang duweni kekerabatan wal yatama lan pira-pira anak yatim wal masakina lan pira-pira wong miskin wa benas sabili lan ibnas sabil wasailina lan pira-pira wong fakir kang jaluk-jaluk wa firriqabi lan budak wa aqamalan jumenengaken sapa man as-salata ing salat wa ataz zakata wa atalan ngetakaken sapa man az-zakata ing zakat wal mufuna lan wong-wong kang nepati bi ahdihim kelawan janjine al-mufun idza ahadu tatkalane padha janji sapa al-mufun was-sabirina lan pira-pira wong kang sabar fil ba'sa'i ing dalam waktune fakir wa dharra'i lan ing dalam nalikane sakit wa hinal ba'as lan ing dalam nalikane berjuang melawan musuh. Ulaika utawi mangkono-mangkono wong akeh iku alladzina wong-wong akeh sadaku kang padha jujur sapa alladzina wa ulaika lan utawi mangkono-mangkono wong akeh hum ya ulaika iku almuttaqun pira-pira wong kang takwa. Wa qala ta'ala qad aflaha teman-teman wis beruntung sapa al-mukminun pira-pira wong kang iman. Hadirin rahimakumullah. Bab ini menjelaskan tentang ajaran-ajaran keimanan. Kemudian dalam bab ini muallif yaitu al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan dua ayat Al-Quran. Yang pertama, satu ayat dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah. Dan yang kedua, satu ayat dalam surat Al-Mu'minun. Kenapa muallif rahimahullahu ta'ala menyebutkan ayat ini mengikuti bab umurul iman, yaitu bab yang menjelaskan tentang ajaran-ajaran keimanan? Jawabannya yaitu bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang ajaran-ajaran keimanan, beliau kemudian membaca ayat ini. Berarti ada hubungan. Ayat ini dengan ajaran keimanan itu ada hubungan. Buktinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang ajaran keimanan, beliau membaca ayat ini. Berarti berkaitan. Kalau nggak berkaitan, maka Nabi nggak akan membacanya di saat ditanya tentang masalah umurul iman, yaitu ajaran-ajaran tentang keimanan. Beliau menyebutkan ayat ini. Yang pertama ayat dalam surat Al-Baqarah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib.
Albirru itu adalah ismun likulli khairin wa fi'lin mardiyyin. Albirru itu adalah nama untuk setiap kebaikan dan perbuatan yang diridhoi. Itu makna dari albirru. Albirru sering kita maknai dengan kebaikan. Yaitu di sini didefinisikan ismun likulli khairin wa fi'lin mardiyyin. Nama untuk setiap kebaikan dan perbuatan yang diridhoi. Jadi perbuatan apapun yang itu berupa kebaikan menurut syarak itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya albirru. Karena kebaikan ataupun keburukan itu parameternya adalah syarak, bukan akal manusia dan juga bukan hawa nafsu manusia, tetapi murni kriterianya atau parameternya itu adalah syarak. Al-hasan ma hassanahu syarak. Kebaikan itu adalah sesuatu yang baik menurut syarak. Wal qabih ma qabbahahu asy-syara'. Sedangkan keburukan adalah sesuatu yang dianggap buruk oleh syarak. Syarak itu ya Al-Qur'an dan hadis. Ketika Al-Qur'an dan hadis menyebut sesuatu itu baik, maka dia berarti baik. Dan sebaliknya ketika Al-Qur'an dan hadis menyebut sesuatu itu buruk, maka sesuatu itu berarti buruk, meskipun menurut akal manusia itu baik. Akal manusia itu baik, mengatakan itu baik. Hawa nafsu manusia mengatakan itu baik, itu enak dan sebagainya. Tetapi ketika syarak mengatakan itu buruk, maka itu adalah buruk, bukan sesuatu yang baik. Jadi ukuran atau parameter kebaikan adalah syarak. Nah, laisal birra, kebaikan artinya kebaikan menurut syarak, sesuatu yang perbuatan baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak terbatas. Laisal birra an tuwallu, tidak terbatas dengan apabila kalian menghadapkan muka kalian ke arah timur atau barat. Ini kaitannya dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Konteks dalam ayat itu berbicara tentang hal itu, tetapi juga berlaku untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa orang-orang Yahudi mereka menganggap kebaikan itu hanya sekedar menghadap ke arah timur. Orang Nasrani menghadap ke arah barat, itu kalau orang Yahudi. Kalau orang Nasrani itu menghadap ke arah timur. Al-Quran menjelaskan kebaikan itu tidak terbatas hanya itu saja. Tetapi kebaikan itu sangat luas. Di antaranya pokok dari kebaikan itu adalah iman. Pondasi dari kebaikan itu adalah iman. Kebaikan yang paling baik adalah iman, yaitu iman man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, dan beriman kepada nabi-nabi Allah. Nah, di sini disebutkan lima a'zamu umuril iman. Disebutkan lima ajaran keimanan yang paling agung, yang sekarang sebagian umat Islam itu menyebutnya dengan arkanul iman, rukun-rukun iman. Kita tahu bahwa yang biasa disebut sebagai arkanul iman atau a'zamu umuril iman berdasarkan hadis itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah,
iman kepada para nabi Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadar khairihi wa syarrihi. Ini yang biasa disebut a'zamu umuril iman, yaitu perkara keimanan yang paling agung. Karena sesuatu yang wajib diimani itu bukan hanya 6, tetapi jumlahnya sangat banyak sekali. Kita wajib beriman akan adanya azab kubur, kita wajib beriman akan adanya nikmat kubur, kita wajib beriman akan adanya pertanyaan malaikat munkar dan nakir, kita wajib beriman adanya al-ba'tsu, wajib beriman adanya hisab, al-hasyr, wajib beriman akan adanya surga, wajib kita beriman akan adanya neraka, dan seterusnya. Itu semuanya wajib untuk kita imani. Tetapi yang 6 itu disebut a'zamu umuril iman, artinya perkara ajaran keimanan yang paling agung. Karena beriman kepada selainnya, selain yang 6 itu, muaranya sebenarnya juga kembali kepada beriman kepada 6 hal itu. Beriman kepada 6 ajaran pokok dari keimanan yang telah kita sebutkan. Bahkan kalau dikerucutkan lagi, itu muaranya pada al-imanu billahi wa rasulihi, iman kepada Allah dan Rasulnya. Karena ketika seseorang itu beriman kepada para rasulnya, maka dia beriman kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para nabi lainnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qadar, hari kiamat, dan seterusnya. Kenapa? Karena hal-hal itu merupakan bagian dari iman kepada Rasulullah, yaitu membenarkan semua yang telah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Nah, dari 5 itu yang disebutkan dalam ayat ini ada satu yang tidak disebutkan, yaitu al-iman bil qadar. Tetapi bukan berarti bahwa iman bil qadar itu bukan a'zamu umuril iman. Bahwa al-iman bil qadar itu merupakan bagian dari a'zamu umuril iman, itu dijelaskan berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting untuk kita tekankan karena ada sebuah kelompok namanya Hizbut Tahrir. Kelompok Hizbut Tahrir yaitu kelompok yang didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani Al-Filastini yang berasal dari Palestina, yang memiliki ajaran sesat dan menyesatkan, yaitu ajaran Qadariyah. Mereka meyakini keyakinan Qadariyah, yaitu keyakinan yang mengingkari qadar. Kelompok Qadariyah itu kelompok yang berpaham qadar. Paham qadar itu yaitu paham di mana mengingkari adanya qadar. Mereka meyakini bahwa manusia itu bisa menentukan takdirnya sendiri. Bukan Allah yang menentukan takdir manusia, tetapi manusia itu sendiri. Mereka mengatakan bahwa kebaikan Allah yang menciptakan, sedangkan keburukan manusia itu sendiri yang menciptakannya. Mereka mengatakan bahwa perbuatan ikhtiyariyah manusia yang terjadi dengan kehendak manusia, itu manusia yang menciptakannya. Sedangkan perbuatan manusia yang ittirariyah, yang terjadi tanpa kehendak manusia, itu Allah yang menciptakan. Ini ajaran Qadariyah. Beda dengan ajaran kita yang mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi dengan ciptaan dan takdir Allah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kebaikan Allah yang menciptakan dan mentakdirkannya, mentakdirkan terjadinya. Keburukan juga demikian. Kebaikan Allah yang menciptakan dan mentakdirkannya, keburukan juga Allah yang menciptakan dan mentakdirkannya. Itu keyakinan kita. Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai' faqaddarahu taqdira. Jadi ayat lain menjelaskan tentang kewajiban kita beriman adanya qadar. Nah, Hizbut Tahrir di antara kesesatannya, mereka mengatakan bahwa
enggak beriman, mereka mengingkari iman terhadap qadar. Alasannya diantaranya karena di dalam ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang a'zamu umuril iman itu tidak menyebut iman kepada qadar. Termasuk dalam ayat ini hanya 5 yang disebutkan dalam ayat ini. Sehingga mereka menjadi mengatakan bahwa arkanul iman cuma 5. Yang keenam yaitu iman kepada qadar itu enggak ada. Nah, ini salah satu kesesatan dari Hizbut Tahrir, dan itu juga membuktikan bahwa mereka itu adalah penyambung kelompok Qadariyah di masa lalu yang mengembangkan paham Qadariyah. Nah, sehingga kita patut waspada terhadap kelompok Hizbut Tahrir. Padahal adanya iman kepada qadar selain ada dalam ayat meskipun terpisah dari yang menyebutkan tentang a'zamu umuril iman, seperti yang tadi kita sebut misalnya wa khalaqa kulla syai' faqaddarahu taqdira. Kemudian firman Allah inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar misalnya, dan lainnya yang sangat jelas disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Jibril dan hadis-hadis yang lainnya. Dalam hadis Jibril yang panjang disebutkan ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril mal iman, beliau jawabannya apa? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. 6, termasuk di situ bahkan ditekankan ada wa tu'mina ay wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka ini bantahan telak terhadap kelompok Hizbut Tahrir dan Qadariyah yang mengingkari qadar. Hadirin rahimakumullah, kebaikan itu adalah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah artinya meyakini tanpa ada keraguan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dan alam semesta ini adalah bukti akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan adanya Allah tidak serupa dengan adanya makhluk. Dia tidak berpermulaan dan juga tidak berpenghabisan, azali dan abadi. Dia tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Dia bukan benda dan tidak disifati dengan sifat benda. Dia bukan jisim. Bukan jisim yang bisa disentuh dengan tangan seperti manusia, pohon, kayu, dan batu, dan semacamnya. Juga bukan jisim yang tidak bisa disentuh dengan tangan seperti cahaya, angin, dan semacamnya. Sama sekali Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan benda dan juga tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Allah ada tanpa tempat, ada tanpa arah, tidak memiliki bentuk, ukuran, tidak beranggotakan badan sebagaimana makhluknya. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya dan tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya, baik dalam satu segi maupun semua segi. Itulah iman kepada Allah, al-imanu billah, yang merupakan kebaikan yang paling baik, kebaikan yang paling baik, keutamaan yang paling utama. Disebutkan tetapi kebaikan itu adalah apabila seseorang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Beriman tentang adanya hari kiamat, bahwa hari kiamat itu betul-betul ada. Hari kiamat dimulai dari al-ba'tsu, keluarnya orang-orang yang mati dari dalam kuburnya, sampai penduduk surga masuk ke dalam surga dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Kita yakini itu ada. Kemudian wal malaikati, beriman kepada para malaikat. Artinya beriman, meyakini tanpa ragu bahwa malaikat itu ada. Al-iman bil malaikah, al-iman ay al-imanu biwujudihim. Iman dengan adanya para malaikat, bahwa malaikat itu ada.
bukan sesuatu yang hanya sekedar dongeng atau khayalan, tetapi makhluk namanya malaikah itu benar-benar ada. Mereka bertempat tinggal di atas langit. Mereka adalah muslimun, semuanya muslim, mereka semuanya aulia, mereka semuanya diciptakan dari cahaya. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dari cahaya sehingga mereka disebut ajsamun nuraniyah. Mereka bukan laki-laki, mereka bukan perempuan, mereka tidak beranak pinak, mereka tidak menikah. Mereka senantiasa taat kepada Allah, senantiasa menjalankan yang diperintahkan kepada mereka dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wal kitabi, di sini kita terangkan secara global saja, karena kalau diterangkan satu-satu, satu iman itu butuh satu pertemuan. Iman kepada Allah diterangkan, iman kepada malaikat diterangkan, maka butuh waktu berhari-hari. Tetapi secara global, makna dari iman, masing-masing iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada para malaikat, kemudian al-iman bil kitab, beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu meyakini tanpa ragu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada sebagian para nabi. Yang paling terkenal ada 4, yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita untuk mengimaninya. Kemudian wan nabiyyin, beriman kepada para nabi, baik nabi yang rasul maupun nabi yang bukan rasul. Nabi yang rasul adalah nabi yang datang dengan membawa syariat yang baru. Sedangkan nabi yang bukan rasul, mereka yang datang untuk mendakwahkan, untuk mengamalkan dan mendakwahkan syariat rasul sebelumnya. Itu perbedaan antara an-nabiyyu ar-rasul wan nabiyyu ghairur rasul. Nabi yang sekaligus menjadi rasul dan nabi yang tidak sekaligus menjadi rasul. Maka rasul itu pasti nabi, tetapi tidak setiap nabi itu rasul. Wa'atal mal, kemudian selanjutnya ayat ini menjelaskan tentang ajaran keimanan yang lainnya yang merupakan penyempurna dari iman. Yang merupakan penyempurna dari iman. Kalau hal-hal yang disebutkan a'zamu umuril iman yang 6, seseorang yang kemudian dia mengingkarinya, tidak beriman kepada hal-hal itu, maka dia bukan mukmin. Kalau ada orang nggak beriman kepada para malaikat, bukan mukmin. Kalau ada orang tidak beriman terhadap kitab-kitab Allah, maka dia bukan mukmin. Kalau ada orang tidak beriman terhadap hari akhir, maka dia bukan mukmin. Tetapi setelah ini wa'atal mal, ini adalah amalan-amalan yang disebut sebagai penyempurna iman. Sebagai penyempurna iman yang kemarin dalam pertemuan pertama disebut dengan yang menambah iman. Iman itu yazid wa yanqus, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, bertambah dengan amal soleh, amal ketaatan, dan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, yang akan disebut ini adalah beberapa amal ketaatan yang apabila dilakukan oleh seorang mukmin, maka imannya akan bertambah. Imannya akan bertambah kuat, imannya akan bertambah tebal, sehingga imannya akan bertambah sempurna. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja? Yaitu wa'atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was-sa'ilina wa fir riqab. Yaitu memberikan harta kepada zawil qurba, yaitu kerabat dekat.
Karena dalam membantu atau membantu memenuhi kebutuhan orang lain itu hendaknya kita mendahulukan zawil qurba, yaitu kerabat kita, kerabat dekat kita, saudara dekat kita. Hendaknya itu diutamakan dibandingkan dengan orang lain. Seandainya harta yang kita miliki hanya bisa membantu satu orang, yang satu sementara yang butuh misalnya ada 5, tapi cukup hanya membantu satu orang, maka dipilih mana yang zawil qurba, mana yang kerabat dekat itu lebih diutamakan dari yang lainnya. Ini kenapa? Karena yang kerabat dekat dengan kita memberikan harta kepadanya, maka nilainya 2, yang pahalanya 2. Yang pertama pahala membantu seorang muslim, yang kedua adalah pahala dari silaturahim. Pahala dari silaturahim, karena kita tahu silaturahim itu dilakukan dengan 2 hal. Yang pertama dengan mengunjunginya secara berkala, di saat saudara kita sedang sedih atau di saat saudara kita sedang senang, kita kunjungi secara berkala. Itu namanya silaturahim. Yang kedua, silaturahim itu adalah dengan membantu kerabat yang membutuhkan. Jika ada kerabat kita, saudara kandung kita, atau paman, bibi kita dari sebelah ayah, sebelah ibu, membutuhkan bantuan, maka hendaknya kita membantunya. Dan itu adalah bentuk dari silaturahim. Maka dikatakan di sini zawil qurba, itu membantu kerabat dekat, itu adalah termasuk kebaikan. Kemudian waliyatama, membantu anak-anak yatim, menyantuni anak-anak yatim. Karena anak yatim nggak ada orang ayah yang menyantuninya. Karena yatim artinya seorang yang telah seorang anak yang belum baligh yang ditinggal mati oleh ayahnya. Itu yang disebut dengan al-yatim. Sedangkan dalam konsep Islam, orang yang berkewajiban memberikan nafkah itu adalah ayahnya. Sehingga ketika seorang anak kecil belum baligh ditinggal mati oleh ayahnya, maka nggak ada lagi yang menanggung nafkahnya. Maka disebut al-yatim. Dia disebut al-yatim. Bukan yang ditinggal mati oleh ibunya. Kalau ditinggal mati oleh ibunya, maka masih ada ayah yang memberi nafkah kepada dia. Ibunya bisa dicari lagi yang baru, sementara yang memberi nafkah kan masih ada. Beda dengan apabila yang mati itu bapaknya, udah nggak ada yang memberi nafkah lagi. Sehingga yatim itu adalah anak yang belum baligh yang ditinggal mati oleh ayahnya, bukan yang ditinggal mati oleh ibunya. Dan yang belum baligh, karena kalau sudah baligh, si anak itu bisa mencari nafkah sendiri. Tetapi kalau sebelum baligh, dia memang masih dalam tanggungan, ayahnya yang memberikan nafkah. Sehingga ketika ditinggal mati, betul-betul butuh terhadap bantuan orang lain. Maka kebaikan, salah satu bentuk kebaikan ketaatan apabila seseorang mau menyantuni anak yatim. Kalau bisa bukan sekedar membantu sesekali, tetapi betul-betul menjadi kafilul yatim. Kafilul yatim artinya orang yang menanggung nafkah dari anak yatim itu. Misalnya ada seorang anak yatim, kemudian menggantikan bapaknya untuk bukan menggantikan bapaknya ngambil istri ibunya, enggak. Tetapi dia nafkah dari anak dia, saya setiap bulan akan saya kasih. Misalnya butuhnya 500.000, setiap bulan saya tanggung untuk makan, pakaian, untuk sekolah dia misalnya. Maka orang yang seperti ini disebut oleh Nabi nanti di dalam surga bersama Nabi. Beliau mengatakan ana wa kafilul yatim hakadha fil jannati hakadha. Saya dan orang yang
menanggung nafkah anak yatim itu di dalam surga kayak begini. Artinya sangat dekat dengan Nabi di dalam surga bersama Nabi di surga yang paling tinggi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal masakin, dan membantu orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Kita tahu orang yang membutuhkan, yang nggak bisa memenuhi kebutuhannya. Kalau dia tidak bisa memenuhi dalam mustahik zakat, kalau dia tidak bisa memenuhi separuh dari kebutuhannya, namanya fuqara. Kalau dia tidak bisa memenuhi keseluruhan kebutuhannya, tetapi telah memenuhi lebih dari separuh, disebut miskin. Jadi membantu orang-orang miskin. Orang-orang miskin mereka nggak bisa memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan makannya nggak bisa mereka penuhi, kita penuhi. Mereka orang-orang miskin nggak bisa beli pakaian setahun sekali, nggak bisa kita belikan. Orang-orang miskin mereka misalnya membutuhkan nafkah untuk biaya anaknya belajar, kita bantu. Itu adalah sebagai salah satu umurul iman, salah satu amal keimanan, ajaran keimanan yang akan memperkuat dan akan menambah keimanan seseorang, menyempurnakan keimanan seseorang. Wa ibnas sabil, mereka yang musafir, orang yang dalam perjalanan, kemudian dia kehabisan ongkos untuk bisa melanjutkan perjalanannya sampai ke tujuan dan untuk pulang kembali. Mereka akan sangat membutuhkan. Ketika kalian misalnya dalam perjalanan kemudian habis duit, nggak ada uang untuk bisa lanjut. Tentu ini sesuatu hal yang sangat berat bagi kita. Bisa kelaparan di tengah jalan, bisa kemudian nggak sampai ke tujuan dan tidak sampai ke rumah kembali. Maka butuh bantuan orang yang seperti ini. Wasailin, yaitu orang-orang fakir yang meminta-minta. Karena orang fakir itu ada dua. Di sini kan ada masakin tadi disebutkan, kemudian ada sailin. As-sailin artinya orang-orang fakir yang dia meminta-minta. Karena kalau meminta-minta bagi orang yang tidak fakir, yang tidak miskin, itu hukumnya boleh atau tidak? Tidak boleh. Itu haram. Kalau ada orang berkecukupan, kemudian dia mengatakan, minta dong biasanya. Saya minta uangnya, saya minta jajannya, saya minta makanannya, nggak boleh. Bagi orang kaya, haram bagi dia untuk meminta-minta. Tetapi bagi orang yang miskin, yang dia membutuhkan kepada bantuan, maka diperbolehkan dia untuk minta-minta. Tetapi yang lebih utama, dia untuk tidak meminta-minta. Di sini ada dua jenis orang miskin, yaitu orang-orang miskin yang dia tidak meminta-minta, tetapi dia miskin, dia butuh, dia menunggu bantuan dari saudaranya sesama muslim, tetapi dia secara zahir nggak minta. Ada sebagian orang yang dia tidak bisa bersabar sehingga dia meminta-minta karena kebutuhan yang sangat. Itu juga diperbolehkan. Maka kita juga hendaknya memberi bantuan mereka, orang-orang miskin yang meminta-minta. Yang enggak minta-minta dikasih bantuan, yang meminta-minta juga dikasih bantuan, dan ini juga salah satu dari umurul iman. Amal ketaatan yang akan menyempurnakan keimanan seseorang. Apa pentingnya kesempurnaan iman? Yaitu kepentingan kita nanti di akhirat. Seseorang jika mati dalam keadaan kamil al-iman, yaitu imannya sempurna. Imannya sempurna itu dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada a'zamu umuril iman, kemudian dia juga beramal ketaatan, meninggalkan hal-hal yang haram dan mengerjakan hal-hal yang diwajibkan.
kemudian mati dalam keadaan seperti itu, maka dikatakan dia mati dengan kamil al-iman. Jika dia mati dalam kondisi iman yang sempurna, maka dia di akhirat yadkhulul jannah bila azab. Dia masuk ke dalam surga tanpa azab terlebih dahulu. Itu pentingnya kesempurnaan iman. Beda dengan mereka yang mati dalam keadaan tidak ghairu kamilil iman, tidak sempurna imannya. Dia mati beriman tetapi sholat sering ditinggalkan, dia nggak pernah misalnya membantu orang yang sangat membutuhkan dan seterusnya, padahal dia mampu dan seterusnya. Dia tidak beramal soleh secara sempurna, maka dikatakan dia mati ala ghairi kamilil iman. Orang yang seperti ini nanti di akhirat yastahiqul azab. Jika Allah tidak mengampuninya, maka dia bisa kena azab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kemudian masuk ke dalam surga. Karena dia mukmin sehingga dia menjadi ahlul jannah. Wa fir riqabi, yaitu budak. Riqab itu budak, hamba sahaya. Juga membantu terutama riqab yang mereka mukatabah, yang memiliki perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan apabila dia membayar sejumlah uang tertentu, sejumlah harta. Maka dibantu dia agar dia bisa memerdekakan dirinya menjadi manusia yang merdeka. Wa aqamas shalah, dan yang mendirikan salat. Kebaikan itu yaitu orang yang juga mendirikan sholat. Sholat yang dimaksud adalah sholat 5 waktu. Selalu memelihara sholatnya. Memelihara sholat itu pertama dia melakukan semua sholat yang diwajibkan sesuai dengan waktunya. Yang kedua, dia melaksanakan sholat sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Seperti yang sudah kita jelaskan. Itu namanya aqamas shalah. Bukan sekedar melakukan bentuk orang sholat, jentak-jentuk kayak orang sholat, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, tidak demikian. Tetapi dia dikatakan memelihara sholat, artinya dia nggak pernah tinggalkan satu kali sholat pun. Yang kedua, jika dia melakukan sholat, maka dia melakukannya sesuai dengan ilmu, sesuai dengan ketentuan syariat. Wa ataz zakah, dan dia mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Seperti yang sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya, yaitu al-asnaf ats-tsamaniyah yang disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Mereka yang dikasih zakat, tidak memberikan zakat kepada anak yatim, tidak memberikan zakat kepada pembangunan masjid, pembangunan musalla, pembangunan madrasah, pembangunan pondok pesantren, tidak. Karena itu bukan termasuk fi sabilillah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Karena fi sabilillah yang disebut dalam ayat tentang mustahiquz zakah itu artinya adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah secara sukarela, tidak dibayar. Mereka tentara yang tidak dibayar, berperang fisabilillah. Mereka inilah yang berhak untuk mendapatkan zakat. Jadi wa'ataz zakah betul-betul mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan, baik harta yang dikeluarkan zakatnya maupun ukuran yang wajib untuk dikeluarkan maupun sasaran yang diberikan zakat, semuanya sesuai dengan ketentuan. Itulah kebaikan. Jika enggak demikian, maka itu bukan kebaikan. Artinya ketika seseorang dia mengklaim telah mengeluarkan zakat, tetapi enggak sesuai dengan aturan, apakah itu albirru? Bukan. Itu bukan albirru, karena standar kebaikan yang tadi telah kita jelaskan adalah syarak.
Standar kebaikan itu adalah syara' Al-Quran dan hadis. Ketika suatu amalan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis, maka dia bukan sebuah kebaikan. Itu harus diwaspadai meskipun secara zahir seakan-akan itu berupa kebaikan. Wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu. Yang selanjutnya termasuk albir, kebaikan adalah memenuhi janji. Ketika mereka berjanji, maka memenuhi janjinya. Tidak menulayai janjinya. Wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Selanjutnya di antara jenis albirru, kebaikan, itu adalah sabar. Sabar kita tahu ada 3 macam. Ada sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar ketika mendapatkan musibah. Sabar dalam ketaatan artinya memaksa hawa nafsu kita untuk berbuat taat. Meskipun hawa nafsu ini nggak senang. Kita berbuat taat, hawa nafsu nggak suka. Tetapi kita tetap melakukannya. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Artinya kita menahan hawa nafsu kita untuk meninggalkan sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu. Karena kemaksiatan itu rata-rata enak, nikmat, menyenangkan. Sesuatu yang maksiat itu menyenangkan. Tetapi dia mampu untuk menahan hawa nafsunya untuk tidak melakukan sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu itu. Itu namanya sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga yang disebutkan di sini, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Yaitu sabar ketika menghadapi musibah. Musibah itu bisa bermacam-macam. Musibah itu bisa bermacam-macam. Di sini disebutkan 3 hal. Yaitu yang pertama fil ba'sa, yaitu ketika seseorang itu ditimpa musibah dalam permasalahan harta. Dia diberikan rezeki yang sempit. Dia orang yang fakir, dia orang yang miskin. Karena dalam kehidupan sehari-hari itu nyata seperti itu. Allah Subhanahu wa taala itu fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki dan menyempitkan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki. Sehingga dalam kehidupan di masyarakat kita melihat ada orang yang dipermudah sekali dalam mencari rezeki. Misalnya dia petani, setiap menanam selalu bagus, tanamannya selalu bagus, dan ketika panen harganya juga selalu pas bagus-bagusnya. Sehingga rezekinya itu lancar, rezekinya luas. Tapi ada juga sebagian petani yang ketika dia bertanam selalu nggak bagus, padahal sudah niru sama tetangganya, sudah tanya-tanya gimana apa benihnya, oh sama, saya juga sama. Gimana pengairannya, bagaimana pupuknya, sudah disamakan persis dengan tetangganya, nanamnya juga bareng. Tetapi ternyata Allah tidak memberikan rezeki kepada dia yang banyak, hasilnya jelek, kena hama dan sebagainya dan seterusnya, sehingga dia bisa gagal panen dan semacamnya. Artinya Allah itu memberikan ujian kepada dia dengan kefakiran, selalu, atau sebagian tanamannya bagus tapi harganya jeblok sehingga nggak bisa dia kemudian untuk mendapatkan keuntungan. Tapi sebagian ada orang yang nasibnya selalu bagus. Allah memberikan keluasan rezeki kepada dia. Meskipun itu bukan tanda kebaikan. Luasnya rezeki dan sempitnya rezeki di dunia itu bukan tanda kebaikan bagi seseorang. Ketika seseorang di dunia ini selalu sehat, selalu terpenuhi kebutuhannya, hidup mewah, rumahnya bagus, kendaraannya bagus, bajunya bagus, hartanya melimpah,
tidak menunjukkan orang ini dicintai oleh Allah. Demikian juga ketika ada seseorang itu hidup dalam serba kesulitan, dalam kemiskinan, serba kekurangan, tidak menunjukkan bahwa orang ini dibenci oleh Allah. Karena parameter dicintai atau dibenci oleh Allah itu bukan pada harta benda yang dimiliki oleh seseorang. Karena ada sebagian orang ketika dia senantiasa bernasib sial, misalnya ketika dia selalu sempit rezekinya, selalu sakit-sakitan, kemudian dia mempertanyakan, dia merasa bahwa Allah tidak mencintainya. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Karena bukan itu parameternya, tetapi parameternya apakah seseorang itu dipermudah oleh Allah untuk memahami ilmu-ilmu agama, apakah dia dipermudah oleh Allah untuk beramal soleh. Itu parameternya. Ketika seseorang itu dipermudah oleh Allah untuk memahami ilmu-ilmu agama, tanda Allah mencintainya. Ketika seseorang dipermudah untuk beramal soleh, hadir dalam majelis ilmu ringan tanpa beban, kemudian sholat ringan tanpa ada beban, ketika dia mengeluarkan zakat ringan tanpa ada beban, ketika dia membantu orang-orang yang membutuhkan ringan tanpa ada beban sama sekali, itulah tanda kebaikan bagi seseorang. Karena ada sebagian orang kaya raya, tetapi membantu orang miskin sangat berat. Ada orang yang kaya raya, tetapi dia membantu anak yatim sangat berat. Meskipun hanya Rp1.000, Rp5.000 sangat berat, padahal uangnya bertumpuk-tumpuk di lemari. Ada sebagian orang yang badannya sehat, bahkan bukan hanya sehat tetapi juga kuat, sehat dan kuat, gagah, tapi sholat tidak dikerjakan. Sholat tidak dikerjakan. Sebaliknya ada orang yang sakit, badannya lemah, tetapi dia tetap sholat. Itulah tanda kebaikan bagi seseorang apabila dia diberikan hidayah dan diberikan taufik untuk beramal soleh. Ad-dharra itu artinya sabar ketika seseorang ditimpa sakit. Ad-dharra itu musibah pada badan, yaitu misalnya sakit-sakitan. Dia selalu sabar, menerima ridho dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Sakit yang enggak biasa. Ada sebagian orang sakit sampai bertahun-tahun. Ada sebagian orang jarang sekali sakit, batuk jarang, pilek jarang, hampir nggak pernah dia diuji dengan sakit, nggak pernah masuk ke dalam rumah sakit. Ada sebagian orang yang keluar masuk rumah sakit, nggak mati-mati juga, terus bertahun-tahun sakit begitu saja. Ujian yang Allah berikan kepada dia. Jika dia bersabar, maka itu adalah salah satu amal albir, salah satu bentuk kebaikan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Tidak mudah orang bersabar ketika ditimpa musibah sakit. Wahinal ba'as, yaitu ketika seseorang berjuang melawan musuh di medan perang. Ini butuh kesabaran. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kalau orang melakukan hal-hal kebaikan ini, maka mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang sempurna imannya. Dia memiliki aslul iman, kemudian dia menyempurnakan keimanannya itu dengan berbagai macam amal ketaatan, di antaranya yang disebutkan dalam ayat ini. Maka dikatakan wa ulaika humul muttaqun. Qad aflahal mu'minun, dalam ayat yang lain disebutkan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman akan beruntung karena mereka akan mendapatkan surga di akhirat yang abadi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini terlebih dahulu pengajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah besok akan kita lanjutkan
untuk membaca hadis yang ada di bawah bab yang tadi kita baca. Karena yang kita baca dan kita terangkan itu nama dari bab, nama dari bab, belum hadisnya yang disebutkan. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.